Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Restiandini, NPM 19411-196, kelas manajemen 18D. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko operasional. Tujuan utama manajemen risiko operasional ke depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Bersumber risiko operasional. Yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, skala usaha dan struktur organisasi. Kedua, perusahaan. Ketiga, kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk atau jasa. Yang keempat, corporate action dan pengembangan bisnis baru. Kelima, pengalih-dayaan. Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keberagaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi belajar kerja, baik secara manual maupun otomasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Kedua, sumber daya manusia. Indikatornya yaitu yang pertama, penerapan manajemen sumber daya manusia. Kedua, kegagalan karena faktor manusia. Manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaan. 3. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Indikatornya yaitu pertama, kompleksitas teknologi informasi. Kedua, perubahan sistem TI. Ketiga, kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI. Yang keempat, maturi sistem TI. Kelima, kegagalan sistem TI. Keenam, keandalan infrastruktur pendukung. Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan atau pengolahannya yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian perusahaan. Yang keempat, kecurangan. Indikatornya yaitu yang pertama, kecurangan internal. Kedua, kecurangan eksternal. Penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Yang terakhir, kejadian eksternal. Indikatornya yaitu frekuensi dan perwujudan kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kejadian eksternal ini misalnya terorisme, kriminalitas, bencana alam, lokasi, dan kondisi geografis perusahaan. Kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Misalnya, pertama, kelalaian marketing. Kedua, pengendalian tidak memadai. Ketiga, kesalahan pemasaran produk. Keempat, pencucian uang. Kelima, kesalahan transaksi. Keenam, dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap. Yang kedua, risiko manusia. Pertama, terlalu bergantung pada karyawan tertentu. Kedua, kecurangan internal. Ketiga, pelatihan karyawan tidak bermutu. Keempat, tingginya tingkat perputaran karyawan. Kelima, sengketa pekerja. Yang terakhir, praktik manajemen yang buruk. Tiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Yang pertama, kesalahan input data. Kedua, kesalahan pemrograman. Ketiga, problem keamanan sistem dan teknologi. Keempat, risiko eksternal. Yang pertama, bencana alam tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, dan kecurangan eksternal. Pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan. Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama, risiko suatu aktivitas atau risiko inherent.
Yang pertama, pengamatan frekuensi versus dampak. Kedua, terdapat 4 jenis utama kejadian, yaitu low frekuensi atau low impact, low frekuensi atau high impact, high frekuensi atau high impact, high frekuensi atau high impact. Ketiga, kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Metode yang dapat digunakan antara lain: pertama, Risk Control Self-Assessment atau RSCA, manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan berbeda. Kedua, Key Risk Indicator atau KRI. KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Ketiga, Lost Event Database atau LED. LED adalah alat manajemen operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional suatu perusahaan, harus membuat analisa yang mencakup: pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang akan dihadapi. Kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Terakhir, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Itulah tadi penyampaian presentasi materi yang berjudul Manajemen Risiko Operasional. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.